Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang rangkuman FR di hari pertama, yaitu hari ini tanggal 16 Oktober 2024. Nah, di sini nanti teman-teman, selain kita akan membahas tentang FR apa saja ya, di sini kita nanti juga akan melihat sekilas terkait dengan hasil live score pada hari ini, yang mana itu juga sangat menentukan target kita teman-teman ya, kalau kita ingin lolos di SKB CPNS 2024 ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Nah teman-teman, silahkan bisa menyimak video ini sampai selesai karena akan ada informasi-informasi penting yang disampaikan di video kali ini. Baik, yang pertama teman-teman ya, mungkin teman-teman yang baru bergabung ya, silahkan teman-teman bisa membantu dengan cara subscribe di channel Lesehan Education. Ya, di sini ada banyak sekali video-video teman-teman yang sudah dibuat, tentu saja sesuai dengan kisi-kisi dan juga sesuai dengan FR dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ini sudah dibahas semuanya teman-teman, bisa dicek video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian teman-teman yang punya Instagram bisa follow juga di Instagram @lesehaneducation. Nah, di sini teman-teman informasi-informasi penting ya, informasi update itu juga akan dibahas di Instagram juga. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya TikTok, jangan lupa juga di follow akun TikTok Lesehan Education, karena nanti juga akan kita berikan informasi update di TikTok gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih mungkin kepada Sobat Lesehan Education dan teman-teman yang sudah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang seperti ini. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang rangkuman FR ini, saya berikan beberapa contoh dari live score CHAT SKD CASN hari ini teman-teman ya. Nah, di sini tertanggal 16 Oktober 2024. Ini pukul 12 lebih 52 gitu ya. Nah, di sini teman-teman saya ambil dari urutan yang pertama. Di sini nilai totalnya adalah 458. Ini lokasi tesnya ini ada di kantor regional 10 Pemkab Halmahera Timur ya. Ini ada Kemendagri, Kemenlu dan Kemenham. Oke, nah di sini sebagai gambaran saja ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu target kita misalnya hanya 400 plus misalnya. Nah, kita berarti posisinya ada di sini teman-teman. Kalau target kita hanya segitu, maka kita harus menaikkan target kita. Nah, kita naikkan target kita. Target kita harus 500 plus. Nah, gitu ya. Supaya kalau jatuh-jatuh tidak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita lihat dulu gambarannya teman-teman ya. Untuk TWK ini ya apa namanya, kita analisis dari hasil yang ada pada hari ini ya teman-teman ya. Jadi bisa membuat sebagai gambaran kita, kira-kira TWK itu sesusah apa, TIU itu sesusah apa, TKP itu sesusah apa gitu ya. Tapi itu juga tergantung dengan masing-masing orang ya, berbeda-beda ya tiap orang ya teman-teman ya. Oke, yang peringkat 1 di sini ini 458. Ini nilai TKP-nya 203, TIU-nya 150, TWK 105. Oke, nah ini sudah tinggi ya, TWK-nya sudah di atas 100, TIU-nya 150 dari skor maksimal 175. Nah, berarti dari sini ada 5 soal yang salah. Nah, 5 soal yang salah. Kemudian ada TKP. Nah, TKP ini passing grade-nya juga 160 berapa? 169 ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini berarti lumayan tinggi 458 ini. Kemudian disusul yang peringkat 2 ini 451.
Oke, ini juga hampir sama nilainya. Kemudian 419. Nah, ini cukup jauh teman-teman ya. Dengan TWK itu 75 teman-teman. Nah, TWK 75 ini sangat mepet sekali ya teman-teman ya. Sangat mepet sekali. Nah, ini berarti menggambarkan TWK cukup susah ini teman-teman. Kalau kita lihat ya. Kemudian ini 105 cukup tinggi, tapi di sini yang selanjutnya adalah 80, 85, ini 95, 95 gitu ya. Nah, ini lumayan. Nah, di sini peringkat 13 TWK-nya 50 teman-teman. Padahal TIU-nya 155. Berarti ini mungkin ini ya, apa namanya, menguasai TIU ya, tapi tidak untuk TWK-nya gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini contoh yang berikutnya. Nah, ini ada titik lokasi BKN Pusat Jakarta. Ini tanggal 16 Oktober 2024. Bisa kita lihat teman-teman. Wow, nilainya 490 teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, di sini TWK-nya ada 130 ya, dari maksimalnya adalah 150 ya. Ini maksimalnya. Kemudian TIU-nya 165, maksimalnya apa namanya? Skor maksimalnya 175. Berarti yang ini salah 4 soal ya, salahnya 4 soal, yang ini salahnya 2 soal saja. Wow. Kemudian TKP 195. Nah, ini juga cukup tinggi juga ya, teman-teman ya. Nah, skornya 490, tertinggi. Kemudian yang selanjutnya ada TWK, TIU, kemudian TKP. Ini juga cukup tinggi ya. Ini di sini TWK-nya 115, TIU-nya 160, TKP-nya 200. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini TWK-nya ini tergolong ya cukup rendah ya. Mungkin susah ya TWK-nya ya. Nanti di video ini akan kita bahas TWK-nya yang keluar apa saja gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk TIU, nah ini tergolong nilainya tinggi-tinggi teman-teman ya. Tapi ya mungkin orang-orang yang ada di sini memang tinggi-tinggi teman-teman. Coba dilihat dari peringkat 1 sampai 18 itu nilainya 441 ke atas. Ya, ini berarti memang cukup kuat juga ya teman-teman ya. Untuk TIU-nya, kayak TWK-nya mungkin ya oke sekitar segini ya, agak susah mungkin ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan skor seperti ini ya teman-teman, teman-teman juga harus mempersiapkan dengan matang, khususnya bagi teman-teman yang dalam waktu dekat ini sudah terjadwal untuk mengikuti SKD ya. Silahkan bisa dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ya. Jadi TWK, jadi sebenarnya sudah banyak sekali informasi yang masuk melalui Instagram dari Lesan Education. Ada yang melalui story ya. Kemarin kita membuat story tadi membuat story. Kemudian sudah banyak yang mengirimkan informasi-informasi dari apa namanya pengalaman sendiri. Ada yang juga dari pengalaman teman-teman semua. Kemudian ada yang DM juga teman-teman ya di IG Lesson Education. Minta untuk membahas ini, bahas ini seperti itu. Kemudian di WA. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah informasi yang ada di WA, teman-teman ya. Kalau yang di DM dan story itu hanya potongan-potongan saja, TIU saja, TWK saja, TKP saja gitu ya. Nah, ini yang WA lewat WhatsApp itu ada beberapa informasi seperti ini. Nah, oke, yang pertama adalah ini ada TWK ya, Spil 16 Oktober TWK. Yang pertama, soal relatif panjang ya, 5 sampai 10 soal nih yang mungkin yang dikira panjang-panjang ya, teman-teman ya. Oke, berarti ini masih seperti tahun kemarin ya. Mungkin TWK-nya banyak yang penalaran. Sorry, penalaran gitu ya. Mungkin ada yang masih penalaran ya, banyak penalarannya. Soalnya panjang-panjang biasanya di sini menceritakan tentang kasus ya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia. Nah, ini ada inti kalimat. Kata bercetak miring sama dengan, nah ini berarti mungkin sinonim bisa jadi ya, sinonim. Kemudian menarik kesimpulan. Nah, berarti cukup banyak juga nih bahasa Indonesia teman-teman ya. Teman-teman bisa ini ya, mencari informasi di Lesson Education. Bahasa Indonesia juga sudah pernah kita bahas.
Oke, kemudian mirip soal TKP, tapi kalau dianalisis ada 2 sampai 3 opsi yang terlihat beda. Oke, mirip TKP tapi nah ada 2 sampai 3 opsi yang terlihat beda. Berarti mungkin ada 2 pilihan jawaban yang mirip ya. 2 pilihan jawaban yang mirip. Berarti di sini untuk TWK kita juga harus hati-hati. Nah, terbukti dari nilai yang sudah kita tampilkan tadi ya teman-teman ya. Rata-rata ya maksimal itu 100, 105 gitu ya. Bahkan yang nilainya tinggi ada 85, 80 itu cukup mengerikan, cukup mepet juga ya teman-teman ya. Oke, kemudian sejarah organisasi dan implementasi masa kini. Berarti teman-teman nanti bisa mulai browsing ya organisasi dengan implementasi masa kini. Karena ini hari pertama mungkin belum terlalu detail ya teman-teman ya. Karena baru dapat sumber di hari pertama ya, mungkin ini bisa teman-teman jadikan gambaran dulu saja ya teman-teman ya. Nanti di hari kedua, ketiga, keempat, nah coba kita lihat akan mengerucut kemana gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi silahkan untuk yang hari pertama ini bisa teman-teman jadikan gambaran secara umum gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi, salah satu sumber ini TWK-nya ini ya. Penalaran seputar Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan. Nah, penalaran seputar Pancasila. Nah, ini berarti masuk ke ini ya. Apa namanya? Penalaran ya, mirip dengan yang tadi disampaikan di sumber yang pertama tadi. Nah, ada penalaran seperti TKP berarti ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam nilai-nilai kehidupan, berarti ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, kayak gitu. Maka di sini memang kita ini ya lebih banyak penalarannya daripada hafalannya, berbeda dengan TWK di tahun-tahun sebelumnya itu. Kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, ini cocok dengan sumber yang pertama tadi. Berarti memang betul ya bahasa Indonesia harus kita pelajari. Nah, di kisi-kisi juga begitu teman-teman. Kisi-kisi di CPNS dari Kemenpan itu ya. Nomor berapa? Nomor 321 kalau tidak salah. Itu bahasa Indonesia itu juga bisa berisi seperti mencari kesimpulan ya. Ini sudah pernah kita bahas juga di video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Kesimpulan, bisa mencari inti atau ide paragraf kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dan seterusnya. Oke, kemudian ada soal tentang peristiwa saat kemerdekaan. Nah, ini berarti teman-teman mencari tahu ya informasi tentang proses ya, mulai dari awal hingga kemerdekaan itu seperti apa. Minimal sudah tahu alurnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada peristiwa pasca kemerdekaan juga seperti BPUPKI. Nah, ini kan berarti sebelum kemerdekaan ya. Oke, jadi BPUPKI juga dibaca-baca ya teman-teman ya. PPKI juga dibaca-baca ya terkait dengan kemerdekaan ya. Nah, ini adalah informasi untuk TWK. Semoga di sini yang diinformasikan adalah benar gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai gambaran. Tapi dari dua sumber ini teman-teman bisa kita lihat bahwa tidak jauh berbeda. Jadi kemungkinan memang ini yang akan keluar di TWK. Nanti di hari-hari berikutnya kita akan mengerucut ya pembahasannya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa menyimak video ini sampai selesai ya. Lanjut kita ke TIU sekarang. Nah, TIU di sini yang pertama, Rida melaksanakan upacara tabur bunga. Kalimat tersebut setara. Nah, oke, struktur kalimat teman-teman, struktur kalimat. Ya, ini sudah kita bahas di Lesson Education. Teman-teman bisa di-scroll ya ke bawah ya di Lesson Education video-videonya. Nah, itu sudah kita bahas tentang struktur kalimat. Sudah jelas sekali teman-teman. Dari struktur SPOK kayak gitu ya. Struktur SPOK, kemudian ada analogi kalimat. Nah, itu sudah pernah kita bahas. Oke, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Insya Allah itu cukup jelas sekali teman-teman ya. Saya yakin itu bisa menjadi bekal yang luar biasa teman-teman menghadapi tes SKD tahun ini. Oke, kemudian ada hitungan pendek-pendek. Ini juga sesuai dengan kisi-kisi ya, yaitu tentang numerik ya, numerik hitung dasar ya. Nah, hitung dasar juga sudah dibahas Lesson Education teman-teman. Oke, sudah komplit di channel ini ya. Beruntung sekali teman-teman yang sudah bergabung di sini. Kemudian figural paling banyak. Oke, figural juga sudah kemarin terakhir kita bahas yang 9 kotak itu ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman juga bisa cek ya.
Kemudian ini analisis maksudnya ya, tipe ya teman-teman ya. Analisis tabel. Oke, analisis tabel. Nah, ini bisa masuk di submateri seperti menentukan hubungan X dan Y. Nah, kayak gitu ya. X dan Y ini juga sudah kita bahas teman-teman ya. Nah, ya tentu saja nanti akan kita update lagi ya soal-soalnya ya. Oke, kemudian informasi yang kedua, TIU yang ku ingat ini ya. Oke, yang pertama soal cerita gampang kalau banyak latihan. Oke ya, soal cerita berarti harus sering-sering kita ini ya latih ya. Ini sudah diceritakan oleh salah satu teman kita. Kemudian silogisme dapat 2 dan 3 premis. Nah, di ini sumber yang lain juga teman-teman tidak saya tampilkan di sini. Itu banyak yang dapat itu yang 2 premis malahan ya. Di tes hari ini yang dapat banyak itu 2 premisnya. Ya katanya ya kalau banyak latihan mudah gitu ya. Ya kemudian ada deret angka banyak sekali. Nah ini sudah kita bahas deret angka karena banyak sekali, maka hari ini tadi kita fokus ke deret angka. Teman-teman yang belum lihat yang materi deret angka bisa dicek ya. Oke, kemudian figural sulit polanya, ada figural 9 kotak. Oke, ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya gitu ya teman-teman. Bisa dicek di scroll, lihat di playlist ya teman-teman ya. Kemudian penalaran analitis juga ada. Nah, di informasi yang lain tadi juga menyampaikan penalaran analitis itu penalarannya sederhana. Ya sederhana katanya ya, mungkin semoga teman-teman nanti juga dapat yang sederhana gitu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk TIU. Kemudian lanjut untuk TKP. Nah ini informasi yang pertama, TKP kurang lebih seperti ini, banyak membahas info terbaru. Oke, ini cukup umum sekali, cukup menguras konsentrasi, tapi kalau tenang bisa mengerjakan. Ya tentu saja ya kita butuh konsentrasi ya, TKP juga. Oke, kemudian informasi yang berikutnya, menempatkan diri antara kesibukan dengan pekerjaan lain. Nah ini sesuai dengan tryout kisi-kisi itu ya teman-teman ya. Saya rasa tidak ada masalah. Kemudian jika inovasi baru di kantor sedangkan kita gaptek, langkah apa yang perlu dilakukan. Nah berarti ada inovasi baru kita gaptek. Nah berarti kita harus mau belajar. Nah kuncinya adalah belajar kayak seperti ini ya, ketemu soal seperti ini. Entah belajarnya dari mana, dari rekan, kemudian dari pelatihan dan lain sebagainya. Nah itu pilihlah yang seperti itu supaya skornya 5 gitu ya teman-teman ya. Oke, tanggapan terkait tindakan spionase. Nah istilah-istilah seperti ini juga harus teman-teman cari ya pengertiannya ya. Oke, kemudian overall sama seperti soal-soal TKP pada umumnya. Nah, ini informasi kabar baik ya teman-teman ya. Sama seperti soal-soal TKP pada umumnya. Berarti kita tinggal banyak latihannya saja gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Mungkin yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas VFR tentang apa, bisa ditulis di detail ya. Jadi yang saya sampaikan di channel ini itu berdasarkan informasi dari teman-teman kita yang sudah tes gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman yang mendukung terus channel ini ya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan jangan lupa berikan komentar teman-teman ya. Semoga yang memberikan komentar, saya berdoa semoga teman-teman dimudahkan SKD tahun ini ya. Silakan bisa menuliskan amin ya teman-teman ya. Dimudahkan SKD CPNS 2024 ini, lancar lolos SKB dan tentu saja jadi ASN 2024 gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu video kita pada hari ini. Kita lanjutkan besok, kita akan bahas lagi ya. Tentang apa? Silahkan request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.